melihat prosesi perjalanan ibadah haji. Hari ini mereka mulai bergerak dari Mekah, ada yang langsung ke Arafah, ada yang melewati Mina kemudian baru ke Arafah. Ini gambaran sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Perintah haji itu, ibadah haji itu ma'lumat, telah diketahui waktu-waktunya. Keberangkatannya oleh bulan Dzulhijjah, tapi pelaksanaannya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itulah puncak-puncak prosesi ibadah haji. Maka mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil melalui lidahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka memenuhi panggilan Allah, menjawab dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda la ni'mata lak wal mulk. Mereka memenuhi panggilan Allah dan memuji. Sudah dia lepaskan semua perhiasan-perhiasan dunianya. Ketika mereka menuju Arafah, yang dia pakai adalah baju ihram, dua helai baju ihram yang tidak berjahit, warnanya sama semua putih, seakan-akan mereka siap untuk berkumpul di padang mahsyar. Itu Allah abadikan di padang wukuf Arafah itu, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Mereka di sana berkumpul, berdoa, dan mereka akan ingat semua perbuatan-perbuatan masa lalunya. Mereka taubat, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah miniaturnya pada mahsyar. Makanya ketika ihram itu Allah ingatkan, setelah al-hajju ma'lumat, faman farada fihi al-hajj, maka siapa saja yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan memakai ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka mereka diharamkan oleh Allah berkata rafas, berkata keji, berkata jorok, wala rafas wala fusuqa, dan dia dilarang oleh Allah, diharamkan untuk berbuat fasyik, membunuh binatang, merusak tanah, wala jadala fil haqq, dan mereka dilarang untuk bermujadalah, untuk bertengkar, untuk ribut ketika memakai pakaian ihram itu. Siapa yang melakukan tiga larangan Allah ini, maka mereka tolak haji. Al-haji mardud, bukan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tapi mereka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, kita yang berada di sini, mereka semua mendapatkan fadilah. Mereka mendapatkan semua yang namanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka sholat di Masjid Nabawi, Nabi katakan, siapa saja yang sholat fi masjid hadza, siapa saja orang umatku yang sholat di masjidku,
dia mendapatkan pahala 1000 kali sholat di tempat lain di Masjid. Dia sholat di tempat lain di atas muka bumi ini. Ketika dia sholat di Masjid Nabawi, maka dia dapatkan keutamaan fadilah. Sholat di Nabawi itu adalah 1000 kali. Illa Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram mereka sholat sekali itu lebih baik 100 dibandingkan di masjidku. Tapi kalau dia sholat di Masjidil Haram sekali dibandingkan dengan masjid lain di dunia ini, berarti dia dapat bandingkan 100.000 kali sholat di tempat lain. Ini gambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Dan kita saat ini yang berada di Indonesia yang tidak melaksanakan pelaksanaan haji, maka kita pun tidak boleh tidak tinggal diam untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Kenapa? Kita tahu penyembelihan hewan kurban itu adalah napak tilas nenek moyang terbaik, pemimpin umat yang menghasilkan generasi penerus dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya, semua turun sampai kepada Nabi Isa, turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Belilah seorang Nabi yang berhasil menciptakan generasi-generasi terbaiknya. Punya anak yang namanya Ishak, yang dikenal dengan Israel. Itu Israel artinya adalah Isra, hamba Allah. Gelar Nabi Yakub adalah hamba Allah. Makanya sekarang dikenal dengan Bani Israel, turunan-turunannya itu yang 12 cabang dari ibu yang pertama, ibu yang kedua lahirlah Nabi Allah Yusuf dan Binyamin. Semua itu hanya satu itu yang menjadi nakal Yahuda, sekarang dikenal dengan Yahudi. Kalau Bani Israelnya ada yang baik, tapi ketika disebut Yahudi, maka dialah perbuatan-perbuatannya yang menyimpang, yang tidak diizinkan oleh Allah lagi. Pada saat itulah makanya Allah utus Nabi akhir zaman adalah Nabi besar Muhammad SAW dari garis keturunan Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Bani Israel sampai Nabi Allah Isa itu garis keturunannya dari Siti Sarah di Palestina, Siti Hajar di Makkah Al-Mukarramah. Itulah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, pemimpin yang mencetak generasi berikutnya, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita ada yang belum sanggup membiayainya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, man shalla qada fi jama'ati thumma qada yasjudullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la masjid. Kata Nabi, siapa yang belum punya duit, miskin. Nabi katakan man shalla qada, siapa yang sholat subuh berjamaah di jamaah, cuma qa'ada yazkurullah, kemudian dia tetap di tempat duduknya zikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai dia terbit matahari Isra. Kemudian sunnah sholat rak'atayn, dia sholat sunnah Isra, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Itu pahalanya kata Nabi seperti pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Ini amalan yang belum bisa berangkat haji karena keterbatasan uang. Karena
sampai isyraq. Isyraq itu kurang lebih 1 jam 20 menit setelah subuh. Di sholat sunnah isyraq, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ini yang kita perlu berangkat haji. Rasulullah kasih jalan. Hadirin perlu ingat, mereka yang sudah punya duit, Nabi katakan, saya di zaman ala ummati, akan datang akhir zaman daripada umatku agniya limusafir, golongan dari yang kaya dari umatku, dia pergi hajinya main-main kata Rasulullah, tidak masuk ke hatinya. Dia pergi haji cuma pengen tahu bagaimana Masjid Nabawi, bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Makkah, bagaimana Madinah. Dia lulus hati pergi hajinya karena ingin jalan-jalan. Wa awsatuhum litijarah, dan kalangan menengah dari umatku. Kalau tadi yang pertama adalah orang-orang kaya. Orang kaya itu dia tak punya niat untuk merendahkan diri kepada Allah, dia niat untuk jalan-jalan. Yang kedua kata Nabi, wa asatuhum litijarah, ada di antara umatku nanti akhir zaman dia pergi hajinya niat untuk dagang. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, siapa niatnya lebih besar daripada niat dagangnya, hajinya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali pentingnya niat. Kemudian wa qura'uhum liriyah wa sum'ah, ada kalangan cendekiawan daripada umatku kata Nabi, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, pergi hajinya liriyah wa sum'ah, pergi hajinya karena riya, pengen dipuji. Pergi hajinya bersum'ah, pengen mendengar pujian bahwa dia telah banyak bawa jamaah, dia telah banyak membantu orang. Ini akhir zaman. Yang keempat, wafurahum lil mas'alah, umatku nanti yang miskin maksa pergi haji kata Rasulullah. Sampai di sana dia minta-minta. Ini umat orang yang Nabi sinyalir di akhir zaman, berangkat niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlisu a'malakum kata Rasulullah. Wahai umatku, ikhlaskanlah kamu dalam beramal. Ajak kakimu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang niat-niat untuk kesenangan dunia. Buang pujian-pujian dunia, maka hajimu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita dari tanah air berangkat ibadah haji, Allah mudahkan perjalanan hajinya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, bisa kembali ke tanah air dengan selamat membawa haji dan mabrur. Kita yang belum pernah berangkat, maka berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah mudahkan rezeki kita, untuk Allah banyakkan rezeki yang halal yang berkah, supaya kita bisa beribadah ke sana. Dan juga amalkanlah semua yang diajarkan Rasulullah untuk selalu salat subuh berjamaah. Jangan cepat-cepat pulang zikir yang lama, karena zikirnya Rasul sampai terbit matahari. Jangan kita ikut paham orang-orang malas, begitu salah dia sudah tinggalkan zikir, tidak lagi mau berzikir kepada Allah. Itu dalilnya